316 together till the end. Ya, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Semoga sama dengan para senior bisa mempertahankan skripsi. Semoga hari ini bisa kita lalui sidang skripsi dengan baik. Teman-teman yang belum 316, yang belum selesai skripsinya, kita doakan semangat supaya bisa juga bersama-sama kelak kita berkarir. Semangat. Yang sebenarnya bikin gokil bukan Pak Saipudin, Pak Gafar. Nah, doain mudah-mudahan ke depan dari kelas 316 menjadi lawyer handal semua. Sip. Hari ini merupakan hari bahagia bagi saya karena hari ini saya akan mempertahankan skripsi saya yang saya tulis dan saya teliti lebih kurang 4 bulan. Dan saya bangga hari ini merupakan hari bahagia. Mudah-mudahan saya mampu mempertahankan apa yang ditanya oleh terima kasih. Sukses. Susah juga kuliah kalau sudah lansia. Hari bahagia karena hari ini adalah hari mempertahankan skripsi yang saya tulis kurang lebih 4 bulan. Mudah-mudahan semua sukses. Teman-teman yang belum sidang bisa mengikutinya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena di sini ada PKPA menunggu Anda semua. Yes! Doanya hari ini gue mau sidang ujian skripsi PSH di Fakultas Hukum Universitas Krishna di Pelayanan. Akhirnya perjuangan hampir mencapai finish. Bismillah. Mohon izin Ibu, proses dari kaki di sana. Dan berserta saudara apa untuk mempresentasikan. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati Direktur Bapak Dr. Hartanto SHMH, Dr. Siswan Karita SHMH, dan Ibu Lisa Islamia SHMH. Pada hari ini saya akan menyajikan skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum pada Pelanggaran Penanggulangan COVID-19. Latar belakang dari penulisan skripsi saya ini adalah pada saat pandemi COVID-19 naik tinggi, di mana pada waktu itu ada kasus di mana pada saat dilakukan 3T, yaitu tracing, tes, dan treatment, di mana Rizik baru pulang dari Arab Saudi, kemudian diperiksa, dilakukan pemeriksaan tes web, dan diberitakan bahwa Habib Rizik dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor resmi menjadi tersangka kasus tes web. Juga Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada upaya merahasiakan data swab positif COVID-19 yang berdampak pada kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Akhirnya hal ini yang menyebabkan saya tertarik mengambil skripsi ini. Dakwaan tentang aplikasi pasal 14 yang setidaknya pasal 14 kemudian teori tentang rahasia kedokteran dan rekam medis juga saya masukkan dalam skripsi saya, bahwa rahasia kedokteran itu adalah segala sesuatu yang diketahui, baik secara eksplisit, implisit maupun fakta yang didapat selama dokter atau tenaga kesehatan itu melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jadi saya dapatkan ada beberapa kasus pelanggaran COVID itu yang mendapatkan sanksi pidana. Yang saya ambil dalam skripsi ini adalah tidak dibukanya hasil swab antigen dari Habib Rizik di Rumah Sakit Umi Bogor.
Kemudian menurut saya juga pasal yang dikenakan tidak relevan karena yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang setelah saya baca itu undang-undang ini dibuat pada masa peralihan. Hasil wawancara saya dengan narasumber dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga bahwa sebenarnya untuk hal yang baru seperti ini, sosialisasi dan edukasi pada saat pandemi itu sebelum memberikan sanksi kepada masyarakat. Ini misalnya memberikan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, kemudian pembagian hand sanitizer. Saudara kalau lebih dalam ke fisiknya, harusnya ke dokternya itu. Ya, itu saya lihat putusannya, Pak Saudara selalu menyampaikan fisik terus. Kenapa? Saya minta alasannya itu sebelum saya mintakan. Dokter itu kan dia memberikan statement pada waktu itu di YouTube maupun di TV itu bahwa Habib Rizik dirawat karena kecapean, bukan karena Keputusan yang Bapak analisis ini dalam pandangan Bapak merupakan keputusan menurut saya ini Bu. Jadi ini berdasarkan juga dari narasumber yang saya sampaikan. Awalnya itu Dr. Andi Tatat ini pada awal dilaporkan itu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang obat kriminal. Jadi kalau menurut saya sebenarnya dengan menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah itu sudah bisa dipidana kepada pasal. Tapi kenapa ada undang-undang lain yang dimasukkan? Mungkin Habib Rizik sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pendukung banyak itu tidak memberikan contoh yang baik kepada pendukungnya. Bahkan yang seharusnya dia kooperatif dalam menanggulangi wabah penyakit ini malah disampaikan bahwa dia tidak apa-apa, hanya kecapean dan penyakitnya tidak kembalilah. Kesulitan saya mungkin awalnya waktu saya mencoba mencari tahu kenapa sih ini kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi akhirnya karena saya punya teman di MA bisa keluar juga surat edaran dari MA itu yang menyatakan bahwa dipindah untuk menjaga stabilitas dan supaya tidak terjadi konflik. Tapi karena Habib Rizik ini memang pendukungnya cukup fanatik, meskipun dipindah ke Pengadilan Jakarta Timur pun tetap terjadi bentrok antara pendukungnya dengan aparat kepolisian pada saat terjadi sidang. Kalau untuk pasal yang lain, alhamdulillah tidak ada masalah yang cukup berarti. Bahkan saya sempat tadinya itu mau mewawancarai wali kota Bogor di Bima Arya sendiri, Kepala Dinas Kesehatan Bogor, suratnya sudah turun semua, jadwalnya sudah turun. Tapi karena saya waktu itu udah arahan dari Ibu agar ini ditahan dulu di hold supaya tidak terlalu betul juga nantinya sampai narasumbernya terlalu banyak untuk selesai ini. Kalau saya juga benar, jadi pada saat awal-awal itu banyak pejabat-pejabat DKI yang itu tidak mau dipublikasikan hasilnya. Pertama, apa alasan saudara mengambil judul ini? Dan gimana hubungannya dengan berita bohong yang ada dalam putusan hakim? Alasan saya mengambil topik ini karena memang pada saat saya mulai menginjak ke semester akhir dari perkuliahan di Unris ini, dari mulai MP2 KIH itu saya udah mulai mengarahkan skripsi saya itu ke situ. Yang pertama lebih ada pasal yang relevan, yaitu pasal tentang undang-undang wabah penyakit menular untuk menghandle Tentang COVID tersendiri. undang COVID sendiri juga ada undang-undang karantina kesehatan, ada undang-undang wabah penyakit menular, ada Spesialnya lebih spesialis, undang-undang khusus. Tapi kenapa diarahkannya ke undang-undang yang ini saudara, sebenarnya kita ada dalam dakwaan alternatif. ya di dakwaan keduanya ada Iya. undang-undang Yang pertama 14 ayat 1
Saya itu keduanya pasal 14 ayat 1 undang-undang wabah yang gimana? undang-undang COVID ya. Undang-undang. Nah, iya. Dua juga nggak apa-apa, tiga juga nggak apa-apa, empat juga tidak apa-apa kan. Di mana hubungannya dengan putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa ini terbukti menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat yang diatur di pasal 14 ayat 1 KUHP, betul tidak? Yang harusnya hukumannya 10 tahun, tapi hanya dihukum 1 tahun, betul tidak? Saya tidak melihat ini. Baik, untuk sidang skripsi saudara Gafar Wiyanto. Selesai juga perjuangan, semoga nantinya hasilnya memuaskan. Buat yang belum, tetap semangat. 316 sip. Thank you bro. Ya. Skripsi bukan judicial. Ya. Kalau ada yang tidak lulus, yang pertama saudara Armansyah Arif 86,7 dalam bentuk huruf A. Tanti Hermawati 85,4 dan huruf A dan dinyatakan lulus. Terus yang ketiga Gafar Martati Yanto. Siapa? Nama perempuan itu. Siapa? Dulunya perempuan. Jangan sampai saya dengar saudara operasi kami. Ya, Gafar Martati Yanto, nomor pokok mahasiswa 1833.001.296 A, betul? 95 huruf A, keterangan lulus. Terus Wilfred Pakuboron 86,1 huruf A, keterangan lulus. Dia 003-005 garis miring H Irman Feliana itu 86,7 A lulus. Saifuddin Saifuddin nilai 85,1 A lulus. Biosinda Manara Pakuboron yang belakang 85,0 A lulus. Ya, saya tahu ini bukan dari Universitas daerah dari SSR 201 tapi bisa tidak akan hilang sampai saudara meninggal nanti. Kalau saudara pernah menimba ilmu atau belajar di sini, dan itu akan lengkap. Saudara salah satu lulusan dari Universitas Krisnadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.